Penebar Cahaya Sunnah. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketika Abu Amr bin Hafs mentalak Fatimah binti Qais dengan talak bain, talak 3, sebelum selesai masa iddahnya sudah ada 2 orang yang melamar. Ada Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pendengar dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memuji serta bersyukur pada Allah pada kesempatan Sabtu pagi hari ini dapat kembali hadir ke ruang dengar dan layar kaca Anda guna menghadirkan kajian dan bimbingan ilmiah Fiqhul Usrah bersama guru kita Ustaz Khalid Samudi Alsi hafizallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah Ustadz kembali dapat meluangkan waktunya hadir bersama kami di studio Roja 2 guna melanjutkan pembahasan Fiqhul Usrah ini. Sebelum kita mulai, kita akan sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ahlan bikum. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustaz telah hadir dan kita akan membahas berkaitan dengan satu masalah di rumah tangga yang banyak terjadi, yang dianggap remeh oleh banyak kaum muslimin. Jadi kita masih bicara tentang permasalahan yang hubungannya dengan penyebab timbulnya perceraian, penyebab timbulnya hubungan yang nggak baik dalam rumah tangga kita. Ini penting untuk kita miliki karena ini sering ada dalam hidup kita tentang komunikasi antar pasangan suami istri. Baik, Ustaz. Seperti apa dan bagaimana kita akan simak kurang lebih 1,5 jam ke depan nanti permasalahan yang akan disampaikan oleh Ustadz ini. Dan kami ingatkan bagi Anda yang memiliki permasalahan keluarga dan ingin menyampaikan pertanyaan atau mendapatkan nasihat dari Ustadz, silahkan di layanan telepon 021 823 6543. Juga Anda bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkuran Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemerhati Raja di mana berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali untuk terus menggali permasalahan yang ada dalam rumah tangga kita dan coba untuk mengatasi ataupun mencari solusi agar itu tidak berefek buruk dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita lihat banyak di antara kaum muslimin atau sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga kita, sebabnya adalah komunikasi yang dulu pernah ada sebelum pernikahan kemudian hilang bersama waktu dalam pernikahan tersebut. Seorang bisa bicara enak, bisa bercanda ketika ia belum menikah. Namun banyak juga kaum muslimin yang setelah menikah hilang semua kehangatan, hilang semua keromantisan itu dengan berjalannya waktu. Mungkin banyak hal penyebabnya, di antara adalah beban kerja yang cukup berat. Ketika belum menikah, dia masih ringan. Beban pekerjaan pun tidak terlalu berat. Waktu pun longgar. Sehingga mudah bagi dia untuk berkomunikasi, menukar pikiran dan juga perasaan emosinya dengan pasangannya.
Namun dengan iringnya waktu, keinginan tercapai, merasa nyaman dengan yang ada, kemudian tekanan pekerjaan yang lumayan besar, baik pada sang laki-laki ataupun pada sang wanita, sebagai efek daripada fleksibel gender yang kita bahas pada perjumpaan terdahulu, yang itu membuat komunikasi itu menjadi lemah. Hal ini sebetulnya berbahaya, karena komunikasi yang tidak lancar antar suami istri dapat menjadi akar dari berbagai masalah dalam rumah tangga. Kurangnya komunikasi atau cara berkomunikasi yang salah bisa menimbulkan efek yang negatif yang banyak. Di antaranya mungkin saja munculnya kesalahpahaman. Banyak pasangan yang salah paham dengan maksud dan keinginan pasangannya, yang berujung pada pertengkaran atau rasa sakit hati. Apalagi yang diucapkan mungkin nggak sama dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh pasangan tersebut. Ini banyak terjadi, sehingga timbul pertengkaran di rumah itu sebetulnya bukan hal yang istimewa, tapi hanya karena salah pengertian lantaran komunikasi yang tidak lancar atau kurangnya komunikasi atau cara berkomunikasi yang salah. Maka juga ada lagi efek lainnya seperti hilangnya keintiman emosional. Ya. Artinya yang dulu bisa romantis, yang dulu bisa menampakkan keintiman dalam emosi bersama pasangannya, ya, sekarang hilang. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi yang terbuka. Pasangan sulit merasakan terhubung secara emosional. Nah, ini bisa membuat mereka merasa sendiri dan terasingkan, ya, meskipun tinggal dalam satu atap. Ya. Sebab keintiman bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang berbagi pikiran, berbagi emosi, berbagi keimpian, dan juga mungkin berbagi ketakutan dan kecemasan yang ada. Oleh karena itu, lemahnya komunikasi ini akan membuat rumah tangga itu kehilangan keintiman emosionalnya. Demikian juga terkadang kurang komunikasi membuat munculnya atau meningkatnya rasa frustasi dan kebencian. Masalah yang tidak pernah dibahas berdua, ya, tidak pernah dibicarakan berdua, akan terus menumpuk. Kecewa, marah, sedih yang dipendam bisa berkembang menjadi rasa frustasi yang besar, bahkan kebencian. Demikian juga menurunnya kepercayaan. Ya. Ketika pasangan menyembunyikan sesuatu atau tidak jujur dalam komunikasi, kepercayaan akan terkikis, sulit membangun hubungan yang kuat tanpa dasar komunikasi dan kepercayaan yang kuat ini. Dapatkan banyak para istri yang curiga dengan suaminya, membuka HP suaminya, bahkan sampai memata-matai, ya, mencari-cari, jangan-jangan suami saya selingkuh, jangan-jangan ini dan itu. Ini semua adalah sebab daripada turunnya kepercayaan pada pasangan tersebut. Begitu juga sang suami, kadang-kadang dia mancing atau menjebak, ya, agar mengetahui hakikat yang ada. Ya, ini terjadi banyak, ya, sehingga akhirnya karena kurangnya ada rasa percaya pada kedua belah pihak, maka akan sulit untuk membangun hubungan yang kuat, ya, yang kokoh di rumah tangga tersebut. Demikian juga akan sulit membuat keputusan bersama. Dalam rumah tangga jangan sampai ada dua pemimpinan, jangan ada dua keputusan yang berbeda, harus satu, ya, yang menjadi keputusan bersama. Ini penting sekali di rumah tangga. Masalah keuangan, pendidikan anak, ya, rencana masa depan, membutuhkan diskusi yang sehat, membutuhkan musyawarah. Nah, komunikasi yang buruk ini akan membuat pengambilan keputusan menjadi medan perang. Alih-alih proses kolaboratif malah menjadi merusak atau menjadi perdebatan yang tidak ujung sama sekali. Nah, ini semua adalah efek-efek yang mungkin muncul daripada komunikasi yang tidak baik antara pasangan suami istri. Sehingga jangan dianggap ringan.
Jangan dianggap ringan, jangan dianggap remeh. Ini permasalahan yang banyak muncul di kita. Hilangnya rasa cinta, hilangnya kepercayaan, dan akhirnya menimbulkan sang istri mencari tempat lain untuk curhat, untuk menyampaikan unek-uneknya. Dan itu berbahaya, ya, berbahaya karena akan membongkar isi rumah. Ya, bahkan ya, tidaklah aman bagi orang yang mendapatkan curhatan tersebut akan diam dan tidak menyebarkannya. Sehingga komunikasi ini adalah hal yang sangat luar biasa penting dalam hubungan suami istri. Nah, bagaimana solusinya? Kita harus tingkatkan komunikasi dalam hal ini. Kita harus membangun kembali komunikasi yang sehat. Ya. Memang kita akui itu adalah proses yang berkelanjutan. Ya. Tapi harus dimulai. Jangan sampai tidak dimulai. Ya. Ada hal-hal lain yang perlu kita sampaikan dalam forum kita ini tentang bagaimana membangun komunikasi antar pasangan suami istri ini. Hal yang penting ya sekarang sedang berkembang di dunia psikologi keluarga itu tentang micro bonding times, yaitu waktu yang sedikit ya, tapi disepakati untuk tidak terganggu oleh apapun juga. Ya, kumpul bersama walaupun hanya 15 menit, setengah jam, tetapi dia fokus dan tidak ada yang mengganggunya. Baik itu anak-anak, alat komunikasi, ya, jauhkan ponsel, ya, matikan televisi, sudah berdua bicara, ya, untuk apa? Untuk membahas apa yang bisa dibahas di sana. Mungkin saja kejadian hari itu, perasaan hari itu, atau sekedar hanya hal-hal yang ringan saja, tapi konsisten. Ya, misalnya mengambil waktu sebelum tidur, di mana sudah gak ada anak-anak lagi yang bersama kita, ya, pekerjaan sudah selesai semuanya, ya, maka jadikan sebagai sebuah momentum untuk dibuat rutin, ya, untuk ngomong bicara. Ya, sampaikan apa saja, yang penting berbicara, ya, sehingga akan muncul komunikasi yang baik dengan pasangan tersebut, dan akan muncul curhatan pasangan itu kepada pasangannya yang mungkin karena mungkin awal kaku, kedua kali, ketiga kali, akhirnya apa? Semua tertumpahkan ke suaminya atau suami kepada istrinya, sehingga akan muncul di sana komunikasi yang baik antara pasangan tersebut. Kemudian juga belajar menjadi pendengar yang baik. Ya. Mendengar hal yang sederhana, namun untuk menjadi pendengar yang baik kita butuh berlatih. Ya. Karena apa? Karena mendengar bukan hanya menunggu giliran untuk bicara. Ya. Bukan semata menunggu giliran bicara, tapi mendengarkan itu yang baik, mendengarkan dengan sepenuh hati apa yang pasangan kita sampaikan tanpa mencelanya, tanpa menyelanya, tanpa langsung menghakiminya. Ya, coba pahami perspektif mereka. Ya. Setelah mereka selesai bicara, Anda bisa mengulang kembali poin-poin penting untuk memastikan Anda mengerti atau tidak. Nah, kita bisa meringkas apa yang disampaikan oleh pasangan kita untuk memahami, ya, apa yang mereka sampaikan. Sederhana sebetulnya, namun butuh latihan. Butuh latihan, butuh belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, bukan sekedar hanya dia ngomong dibalas, tapi mau mendengarkan dengan baik, perhatian kepada yang didengarkan, dan mampu juga mungkin memberikan review kepada pasangannya apakah ini yang dipahami benar atau tidak benar, sehingga nanti akan muncul kepahaman dalam hal ini. Bahkan juga menggunakan kata-kata yang membangun, ya. Ya, bukan menuduh, ya. Buat kata-kata yang membangun. Daripada kita menuduh kamu selalu begini dan begitu, coba fokus pada pasangan kita sendiri. Misalnya saya merasa sedih
ketika Anda tidak mendengar omongan saya. Ya, saya merasa senang ketika kamu berbuat demikian dan demikian, sehingga menampilkan sebuah komunikasi yang positif untuk mengungkapkan isi hati kita kepada pasangan kita tersebut. Hal ini ya, bisa mengurangi ya sikap defensifnya pasangan kita ya, dan membuka ruang untuk diskusi yang lebih konstruktif ya. Kenapa? Karena sang laki-laki juga menampakkan perasaannya, maka akan nyambung dengan itu yang dominan perasaan daripada akalnya, sehingga sang suami tidak perlu membantah dulu, tidak usah menyela dulu, ikuti ya, sampaikan. Dia senang mendengar ceritanya soal istrinya itu ya. Kemudian mencari ya solusi bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada bila itu ada. Tapi kan juga jangan sampai memendam masalah. Jika ada hal yang mengganjal, bicarakan secepatnya dengan cara yang tenang dan bijaksana ya. Sebab menunda pembicaraan hanya akan membuat masalah semakin besar dan rumit. Tapi harus pilih waktu yang tepat ya. Pilih waktu yang tepat saat keduanya tenang dan tidak terburu-buru. Ini permasalahan yang penting. Kita ingin membangun sebuah komunikasi dengan pasangan kita, maka jangan memendam masalah. Kita pilih masalah-masalah yang memang bisa diselesaikan bersama dan mana yang harus dibuang dari kita semuanya. Maka jangan memendam masalah ya. Jika ada yang mengganjal, ngomong langsung ke suami atau istri dengan cara yang baik tentunya. Jangan sampai nanti tersinggung sebelum mendengarkan pernyataan ataupun curhatan tersebut. Jadi kan juga harus berani memaafkan dan meminta maaf. Ini penting pada pasangan suami istri ya, untuk saling memaafkan dan berani meminta maaf ya. Sebab mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah langkah besar menuju perbaikan dan perubahan. Begitu juga ya dengan belajar memaafkan. Bahkan ini termasuk daripada pengendalian emosi kita. Nah, orang yang mampu mengendalikan emosi kita, emosinya akan sampai pada puncak dalam memaafkan orang lain. Ya, ini bukan berarti melupakan masalah, tapi melepas beban emosional agar kita, pasangan suami istri, bisa melangkah maju. Ingat ya, bahwa kita diajarkan untuk mudah memaafkan dan mudah minta maaf. Ini semua akan memberikan sebuah kemudahan dalam kita berkomunikasi, sehingga pasangan suami istri itu adalah pasangan yang nanti saling musyawarah dalam menyelesaikan semua masalah yang ada. Dan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para istrinya adalah contoh terbaik. Bagaimana Nabi kita berbicara dengan Aisyah, hanya berdua, menyampaikan sesuatu. Juga Aisyah tanpa ragu itu menyampaikan kepada Nabi tentang hadis Abu Zara dan yang lain-lainnya. Bahkan Aisyah kalau nggak paham, tanya langsung ke Nabi kita Muhammad SAW dengan pertanyaan-pertanyaan dia yang istimewa. Sehingga hubungan mereka, hubungan yang subhanallah luar biasa. Bahkan juga hubungan Nabi dengan Khadijah, dengan Ummu Salamah, dan dengan istri lainnya. Ya, adalah hubungan yang subhanallah saling meminta maaf dan memaafkan. Mereka tidak sekedar untuk minta maaf, dan mereka pun tidak mudah, tidak susah untuk memaafkan pasangannya. Bila ini nggak mungkin terjadi dan juga masih mentok juga, maka cari bantuan dari profesional, dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya jika diperlukan. Misalnya jika Anda dan pasangan Anda merasa kesulitan mengatasi masalah komunikasi, jangan ragu untuk mencari konselor
pernikahan atau ustadz yang mengerti tentang psikologi kejiwaan, ya, dan juga hukum-hukum Islam yang nanti bisa memberikan panduan atau alat yang diperlukan untuk berkomunikasi secara efektif dan bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Ya. Ini cara, ya, yang terakhir, ya, kita minta bantu orang ketiga untuk menyelesaikan komunikasi yang ada. Kadang-kadang sudah saking parahnya, ya, itu butuh orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikianlah Islam memberi perhatian kepada pasangan suami istri. Allah sampaikan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya Allah menyamakan hubungan suami istri dengan pakaian dan badan seseorang. Bagaimana hubungannya badan dan pakaian seseorang? Tentunya ada di sana saling respon, ya, saling melengkapi, saling juga menyesuaikan dengan pasangannya tersebut. Maka membangun komunikasi yang kuat adalah investasi jangka panjang untuk kebahagiaan dan kelangsungan hubungan pernikahan Anda. Ya, lihatlah, ya, bagaimana ini adalah investasi, bukan sekedar cuman untuk 1, 2, 3 hari saja. Ini untuk jangka panjang. Kita harus investasi, harus modal dulu. Punya modal yang dikelola agar menghasilkan sebuah kebahagiaan dan kelangsungan hubungan pernikahan tersebut. Maka bangunlah komunikasi dengan baik, dan inilah yang terjadi pada Nabi Musa AS juga ketika beliau berdua dengan istrinya melewati gunung Bukit Tursina, Bukit Tur, ya, dan mendapatkan ada api. Maka Musa manggil, ya, pada istrinya Kuthi, ya, suruh Kuthu, ya, suruh tinggal dulu di sini. Ya. Artinya, ya, Musa berkomunikasi dengan istrinya untuk suruh menunggu, ya, dan Musa pergi untuk melihat itu semuanya. Menunjukkan bahwa komunikasi para nabi dan istrinya itu sangat terbuka dan sangat kuat, sehingga Nabi Musa saja permisi kepada istrinya ketika akan meninggalkannya melihat cahaya yang ada di Gunung Tursina tersebut. Juga Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam hal ini, ya, yang membuat komunikasi yang lancar dengan Khadijah ketika mendapatkan wahyu pertama kali. Misalnya sudah kita sering ulang dalam kajian kita di sini, adanya keterbukaan, juga adanya hubungan yang kuat dalam berkomunikasi, ya, dan ini penting sekali. Termasuk juga sang istri tidaklah kemudian pelit untuk memuji pasangannya, untuk mengungkapkan perasaannya kepada sang suami. Bahkan suami pun perlu untuk menanyakan pada sang istri, bagaimana hari ini, apakah Anda bahagia, adakah masalah pada hari ini yang kita ingin selesaikan, dan lain sebagainya. Sebagai wujud berkomunikasi, ya. Syekh bin Baz rahimahullah telah pernah disampaikan kepada kita cerita bahwa beliau ketika safar bepergian itu tidak lupa untuk menghubungi istrinya, walaupun hanya tanya apa kabarnya, gimana keadaan anak-anak, gimana keadaan rumah. Hal-hal yang tampaknya sepele, namun tetap ada komunikasi itu. Contoh yang cukup istimewa, beliau punya istri 3, ya, dan semuanya itu mendapatkan yang terbaik dari beliau, walaupun kesibukannya sangat luar biasa. Ya, itulah para ulama yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, perhatian dengan itu semua. Lihatlah, ya, bagaimana itu memberikan pengaruh yang besar terhadap rumah tangga seseorang. Maka bangunlah komunikasi yang kuat bersama istri Anda sebelum nantinya Anda punya anak. Maka Anda butuh juga komunikasi dengan anak yang baik. Maka mulailah belajar berkomunikasi dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semuanya dan bisa menjadikan ini satu di antara solusi kita menyelesaikan banyak masalah yang muncul dalam rumah tangga kita. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan efek komunikasi dalam sebuah rumah tangga yang akan menentukan perjalanan ke arah masa depan sebuah rumah tangga tersebut. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, berikutnya akan berikan kesempatan untuk Anda secara langsung menghubungi kami atau bertanya via pesan singkat. Kami akan bacakan pertanyaan dari saudari Nopi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dituntut suami untuk mendapatkan penghasilan. Saya bekerja sebisa mungkin yang bisa dikerjakan dari rumah seperti berjualan. Tapi terkadang kewajiban mengurus rumah jadi terbengkalai karena kesibukan saya. Sementara suami saat ada di rumah tidak pernah mempunyai inisiatif untuk membantu pekerjaan rumah saya, di mana ujung-ujungnya saya kecewa karena berantakan semua isi rumah. Kesal sama suami saya. Bagaimana sikap saya seharusnya, Ustaz? Apakah saya berdosa kalau saya menyuruh atau meminta tolong kepada suami untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah ini? Silakan, Ustaz. Ini juga termasuk efek buruk komunikasi yang tidak baik. Ya. Jadi Anda harus bangun dulu komunikasi yang baik agar sang suami mengerti ya, keadaan antum, keadaan nanti ya, dalam hal ini. Karena pada asalnya nafkah itu yang wajib adalah sang suami yang mengerjakannya. Dan ketika Anda membantu sang suami untuk mendapatkan nafkah keluarga, maka harus dibarengi dengan komunikasi yang baik. Artinya bermusyawarah bahwa nanti dengan saya bekerja di luar rumah akan muncul di sana resiko banyak kerjaan di rumah yang tidak bisa diselesaikan. Maka perlu mengambil hati suami untuk memperhatikan hal tersebut. Sehingga dengan ini semuanya tidak perlu nyuruh. Tidak baik wanita menyuruh laki-laki dalam etika. Tapi mengajak suami untuk mengerti. Dan akhirnya bisa membantu. Termasuk juga itu cara kita berkomunikasi. Bahkan suami yang baik akan menjadikan pekerjaan rumah itu, membantu istri di rumah itu adalah bagian daripada komunikasinya dengan sang istri. Artinya sang suami menampilkan sosok seorang yang mengerti akan kebutuhan sang istri. Nabi pun demikian. Kadang mencuci pakaiannya, itu semua dalam rangka untuk memberikan contoh yang baik kepada kita semua. Bagaimana membangun komunikasi yang baik di rumah tersebut. Oleh karena itu, Anda sebagai istri harus memulai dengan membangun komunikasi yang baik kepada sang suami dan mengedepankan musyawarah. Sampaikan permasalahan itu pada sang suami. Contoh sederhana saja, misalnya sampaikan keluhan dengan pada suami. Ambil waktu yang baik-baik ya. Misalnya waktu makan pagi, sarapan, ngomong, atau ketika makan malam, atau ketika sang suami itu agak longgar. Biasanya setelah anak-anak tidur itu suami istri pada longgar semua. Maka tinggalkan semua peralatan HP itu. Kemudian juga televisi, matikan semuanya. Kalaupun dimatikan lampunya semua, kecuali di kamar berdua. Sampaikan musyawarah. Saya pengen musyawarah sama bapak, sama suami, sama kakak, sama mas tentang permasalahan saya. Begini, begini, dan begitu. Nah, bagaimana caranya? Solusinya bagi solusi yang terbaiknya. Sang suami ketika diminta solusi, berarti apa? Dihormati oleh sang istri. Dan suami mesti yang baik tentunya akan memberikan cara atau berpikir untuk membantu. Ya, atau tanya, apa yang kamu butuhkan? Ya, saya butuh suami membantu di rumah biar saya bisa menyelesaikan dua-duanya. Karena kalau saya sendiri mengerjakan dua-duanya, saya nggak mampu. Dan lain sebagainya. Sehingga akan muncul komunikasi yang baik dan suami akan mengerti itu semuanya, baru kemudian dibuatlah sebuah kalaupun perjanjian lah bahwasanya kita saling melengkapi
Kalau di rumah saya nggak mampu mengurusi, tolong diurusi kerjaan di rumah tersebut. Sehingga akan menjadikan ibu posisinya lebih ringan dan merasa dihargai, merasa dimengerti oleh sang suami. Kalau sang suami juga nggak mau, artinya orangnya tidak banyak ya nggak tidak paham atau mungkin juga anggap hal yang remeh-remeh saja, ya perlu adanya komunikasi lebih bagus lagi pada sang suami. Saya yakin suami itu masih mencintai istrinya, apalagi yang merasa bahwa istrinya berjasa dalam hal ini, sehingga memudahkan ibu untuk berkomunikasi dengan baik, tapi sifatnya musyawarah, minta solusi kepada sang suami. Jangan nyuruh, Pak itu piringnya masih kotor, Pak itu jangan ya. Tapi dengan cara musyawarah, ajak musyawarah bahwa saya itu kesusahannya pertama tidak bisa nyapu rumah karena waktunya nggak ada. Apa solusinya? Mungkin suami akan nyapu rumah itu, ya, atau yang lainnya. Ya, karena itu bentuk ini komunikasi penting sekali. Ya, bentuk kita untuk membentuk sebuah komunikasi yang yang hangat ya, yang menampilkan sosok istri yang sangat menghormati suaminya, ya, dan suaminya pun mudah-mudahan nanti akan mengerti bahwa dengan itu semuanya akan banyak menyelesaikan masalah yang ada. Cobalah, ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berkemudahan hidayah pada suami untuk mengerti bahwa istri membutuhkan bantuan suami untuk bisa menunaikan semua kewajiban yang ada. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan bacakan kembali sebuah pertanyaan dari Abu Zain di Tangerang yang bertanya sebagai berikut. Izin bertanya Ustadz, bagaimana membangun sebuah komunikasi apabila ada gap atau perbedaan antara suami istri yang terpaut usia jauh? Ini sebab beda generasi Ustadz. Yang terkadang hal tersebut membuat kita itu berbeda konsep, terutama dalam masalah mungkin pendidikan sebelum menikah. Sehingga ketika terjadi salah paham sering saling menyalahkan dan marah-marah satu sama yang lain. Mohon nasihatnya Ustadz agar tidak terjadi kembali hal semacam ini, silakan. Sebuah rumah tangga itu harus dibangun dengan ketakwaan. Artinya dibangun dengan hubungan kepada Allah yang baik. Yang kedua, dibangun dengan musyawarah. Sehingga bila semua dengan musyawarah, maka akan mudah untuk selesainya. Dan bila kemudian semuanya membawa ego masing-masing, ya nggak akan selesai. Bang, tidak mungkin bahwa perbedaan usia punya pengaruh dalam hubungan suami istri. Ada yang mengatakan kalau suami lebih tua, lebih sayang kepada istrinya yang muda, usianya. Sehingga otomatis akan ada penyesuaian di sana. Bila tidak sesuai dengan normalnya. Artinya bila sang suami kemudian seperti itu, maka sang istri bukan menyerang dengan perkataan ataupun perintah larangan, tapi mencoba untuk saling menyesuaikan. Artinya yang muda mengerti bahwa sang bapak ini, sang suami ini sudah usia lebih tua dari dia, maka tentunya akan muncul penghormatan kepada sang suami karena usia lebih tua dari dia. Dan sang suami ketika mendapatkan istrinya lebih muda, tentunya akan muncul rasa menyayanginya. Nah, bila dua ini ada dan digunakan untuk hubungan suami istri, maka akan muncul kebahagiaan di sana. Sang istri memuliakan sang suami dan menghormatinya, dan sang suami mau mengerti dan mau menyayangi istrinya. Dan demikianlah faktor komunikasi menjadi satu di antara sebab hal ini terjadi. Artinya mungkin bahasanya orang tua yang usianya mungkin sudah di atas 30-an nggak sama dengan anak yang usia 17 tahun atau 20 tahun. Ya. Nah, maka untuk itulah
Ya, keduanya harus sama belajar. Bagaimana ngomong dengan lebih tua yang benar dan bagaimana ngomong yang lebih dengan benar. Jadi bukan saling menyerang, tapi sama-sama pertama yang tadi membangun komunikasi dengan baik. Ya enggak? Coba apa yang saya sampaikan tadi di pelajaran kita tentang hal ini. Ya, sekarang istri kadang menjadi pendengar yang setia ketika suaminya bicara. Kemudian menampakkan, artinya wajahnya itu menampakkan serius mendengar apa pernyataan sang suami dan mulai tanya-tanya hal-hal yang perlu ditanyakan. Sebab saya yakin sang suami ini karena usia lebih tua dan juga laki-laki, maka dia senang kalau sampai istrinya banyak bertanya hal-hal yang hubungannya dengan hubungan yang ada tersebut. Jadi jangan terlalu banyak ya, tapi banyak bertanya, menyampaikan hal yang dia nggak tahu, menyampaikan juga minta penjelasan yang hal yang ini atau minta solusi atas masalah yang ada. Dan saya yakin ya kaum laki-laki senang bila ia dihargai oleh istrinya dan dimudah oleh sang istrinya. Ya, demikian juga sang istri ya harus juga berusaha bagaimana caranya mengerti ya apa yang membuat suami itu senang dan yang tidak membuat suami senang. Artinya faktor pemicu kemarahan, pemicu frustasi dan kekecewaan harus dihilangkan. Cari pemicu kebahagiaan, kesenangan ya dan kelonggaran sang suami. Sehingga akan menyesuaikan juga dengan hobi, dengan kesenangan dan juga hal-hal yang membuat suami itu ridha kepada sang istri. Dan sang suami tentunya juga sama, bahwa ia wajib menyayangi istrinya, ya, bertanggung jawab atas semua kebutuhan istrinya dan menampakkan sebagai sosok pemimpin yang mampu mengayomi, melindungi dan membuat bahagia rakyatnya ataupun anggota keluarganya. Ya, maka saya mandang alam bisawab, tidak usah ibu marah-marah atau bertengkar dengan suami. Cukup mengajak suami untuk mengerti apa yang ibu inginkan dengan bahasa yang baik, dengan waktu yang tepat, agar suami kemudian mau ya memahami ya istrinya yang jauh lebih muda daripada dia. Intinya adalah faktor komunikasi menjadi hal yang penting untuk itu. Yakini bahwa suami yang lebih tua itu umumnya lebih dewasa. Hanya mungkin sang suami menggunakan akalnya yang sehat, akalnya yang baik menghadapi istri yang penuh dengan perasaan lembut, perasaan kejiwaan yang peka. Maka ketika sang suami itu tidak menggunakan perasaannya kepada sang istri, maka muncullah hal yang seperti ini, gap yang tidak baik. Maka ajak suami untuk memahami istri dengan perasaan yang ada, sehingga seorang itu ketika di jalanan, ketika ada ibu-ibu naik motor dari tengah kanan, dia harus tahu bahwa ibu itu gak mesti ke kanan, ya, lihat stangnya. Kalau mereka kiri, baca ke kirinya, ya, sehingga kita tidak lagi melihat sebagai tanda, tapi hanya melihat arah sepeda motor itu bergerak sehingga selamat, tidak menabrak sang ibu tersebut. Demikian juga hal ini, ya, sang suami harus mau dan mampu berhubungan dengan istrinya dengan perasaan juga, agar nanti seimbang, perasaan ibu terpenuhi dan akal yang sahabat juga terpenuhi oleh yang ada. Wallahu alam bisawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Dan berikut ini kami akan bacakan kembali sebuah pertanyaan yang telah masuk di redaksi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya orang tua yang alhamdulillah sudah mengenal sunnah, tetapi suami saya yang belum mengaji, dan kita tinggal satu rumah sama orang tua saya. Sekarang saya punya anak yang 1 tahun ke depan mau masuk SD. Ini jadi polemik, Ustadz. Orang tua saya pengen anak saya ini dimasukkan ke sekolah sunnah yang dekat di rumah. Namun pandangan suami saya itu adalah sekolah baru, sekolah sunnah tersebut belum banyak muridnya. Kalau lulus pun ijazahnya masih paket C.
mungkin dia ego atau malu kalau anaknya nanti sekolah di sekolah seperti itu. Sedangkan suami pengennya sekolah di sekolah Islam, bukan sunnah tapi memang yang sudah diakui akreditasi dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapi perseteruan kedua orang ini, orang tua dan suami yang sama-sama mempunyai watak yang kaku dan keras? Mohon nasihatnya Ustadz agar bisa menjelaskan kepada suami agar tidak berantem ketika kita menjelaskan, karena sudah saya coba ujung-ujungnya berantem. Silakan. Iya. Sebetulnya bila ada perbedaan pendapat, maka wajib ada menengahi atau mengerem. Karena kalau nggak ada ngerem itu bablas, dan terakhir emosi yang bermain itu tidak baik bagi keduanya. Maka Anda adalah orang yang harusnya bisa ngerem dua-duanya. Ngomong sama bapak, ngomong sama suami dengan yang cara baik. Kalau perlu beri usulan. Dengan apa? Dengan cara mungkin anaknya dibawa untuk melihat sekolahan yang ada. Mungkin akan tanya oleh kita, anak mau sekolah yang dekat atau yang jauh. Sehingga nanti bisa dijadikan sebagai alasan bahwasanya ada hal yang perlu dipahami oleh dua orang tersebut, anaknya pengennya dekat. Maka otomatis sang ibu, sang istri harus berusaha untuk melobi suaminya untuk mengalah. Karena sekolahan yang anaknya inginkan itu akan memberikan pengaruh pada perkembangan anak sekolah tersebut ketimbang yang tidak disukai oleh anak tersebut. Sehingga anak bisa jadi objek yang membuat persisihan dan bisa jadi objek untuk bisa menyelesaikan persisihan tersebut. Contoh saja untuk mempermudah pemahaman kita. Kemudian kalau perlu semuanya minta diberikan pada argumen mereka masing-masing. Dan ibu sebagai seorang istri dan juga anak perempuan, sang bapak harus mampu untuk mengalihkan atau mengarahkan apa yang sedang terjadi. Misalnya, untuk SD itu nggak perlu akreditasi. Mas SD, artinya yang penting bagaimana anak berkembang dengan baik, kemampuannya lebih baik. Dan sekolahan baru tidak mesti kalah dengan sekolahan yang lama-lama. Ini ketika ngomong sama suami, agar suami kemudian mau ngerem pendapatnya. Maksud Bapak juga bahwasanya sekolah itu tetapnya punya pengaruh, dalam artian sekolah yang sudah terakreditasi itu punya pengaruh juga terhadap perkembangan anak tersebut nanti. Dengan asumsi banyak guru yang sertifikasi yang punya kemampuan lebih baik daripada yang tidak tersertifikasikan. Sehingga sang bapak kemudian juga mau ngerem untuk mendamaikan keduanya. Baru kemudian serahkan itu kepada suami sebagai kepala rumah tangga, sampaikan sama bapak bahwa tetap bagaimanapun juga yang bertanggung jawab pada anak itu adalah bapaknya. Sehingga bapaknya terakhir diberikan hak untuk menentukan kemana arah anaknya sekolah. Dan nanti dipahamkan bahwasanya dengan sekolah yang baik akan memberikan efek akhlak yang baik dan pemahaman yang baik terhadap Islam. Sehingga tidak diajarkan hal-hal yang menyisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti hasilnya akan dapatkan saling mengetahui dan saling mau kemudian mengalah dari pendapat yang dimilikinya itu. Jadi seorang istri ketika itu harus menjadi pengerem. Karena ia bisa ngomong ke bapaknya, bisa ngomong ke sang suami tersebut. Oleh karena itu, tetap saja komunikasi ini perlu dipelajari dan diamalkan oleh kita semua. Bangun terus komunikasi kita dengan suami, dengan orang tua, dengan cara yang baik dan berkelanjutan. Karena itu keahlian, itu adalah keahlian. Kalau bahasa adalah jam terbang itu mempengaruhi komunikasi orang tersebut. Artinya ketika ia sering berkomunikasi dengan orang banyak, maka dia akan mudah untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Yang tidak pernah akan susah
untuk berkomunikasi orang-orang banyak. Maka perlu ibu untuk mendamaikan keduanya, jangan sampai ribut hanya untuk sebuah keputusan yang itu jadi haknya sang suami. Ya, jadi yang bapak bahwa kita harus menghormati juga keputusan sang suami. Kita lihat aja nanti kalau kemudian anaknya di sana nggak baik, bisa dicabut. Karena SD mudah, pindah itu mudah anak SD ketimbang yang SMP atau yang SMA nanti. Yang jelas adanya komunikasi yang baik, ajak musyawarah baik-baik, apa argumentasi mereka yang benar, yang kuat itu yang didahulukan daripada yang lainnya. Maka membangun rumah tangga dengan asas musyawarah sangat bagus untuk menyelesaikan banyak masalah yang muncul karena perbedaan pendapat di kalangan anggota rumah tangga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, terima kasih atas jawaban dan juga nasihat untuk ibu tadi. Semoga diberikan kemudahan di dalam menjelaskan perkara ini sehingga menjadi solusi yang terbaik untuk anak dan juga keluarga. Dan juga kita yang menyimak pada kesempatan kali ini, silahkan kami himbau untuk bertanya secara langsung via telepon juga bisa. Kami angkat di 0218236543. Silahkan. Halo. Belum terhubung. Kami akan coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Dari Bapak Slamet Waluyo. Saya ingin menanyakan tentang standar nafkah yang sesuai dengan syariat Islam. Terkadang seorang istri merasa bahwa nafkah yang diberikan suaminya masih kurang, meskipun suami telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Mohon penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Jazakumullahu khairan Ustaz, hormat saya dari Jakarta Barat. Iya. Jadi untuk nafkah ini ada dua hal. Yang pertama, nafkah itu bil ma'ruf. Artinya sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di sekitar wanita tersebut. Perlu mengatakan bahwa wanita desa nggak sama dengan wanita kota. Orang desa mungkin nggak butuh skincare, orang kota butuh skincare mungkin juga. Atau juga orang kota butuh pembantu rumah tangga, sedangkan orang desa nggak butuh pembantu rumah tangga. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang menjadi perhatian kita bahwa nafkah itu sesuai dengan kebiasaan yang ada. Artinya yang normal ada pada sekitar kita. Ya, tidak sama nafkah di Jakarta sama di Bogor. Walaupun berdekatan, nggak sama nafkah di Jakarta Pusat dengan di Tangerang misalnya, ya, dan lain sebagainya. Maka ini kembali pada uruf, pada adat atau kebiasaan di waktu itu. Berapa standarnya? Yang jelas semua kebutuhan asasi kayak makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ini sudah standar yang ada. Plus pengobatan bila sakit. Ini standar umum. Nah, tinggal nominalnya berapa tergantung kepada kebiasaan yang ada. Yang kedua, bahwasanya standarnya juga melihat kepada kemampuan suami. Oke lah bahwa standar Jakarta misalnya per bulan 5 juta misalnya. Tapi suami hanya mampu memberi 4,5 juta. Maka syariat mengatakan melihat kepada kesanggupan suami. Dalam posisi apakah dia itu mu'sir atau musir. Susah atau longgar. Dengan dalil hadis ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq ma ataahu Allah." Ya. Hendaknya orang suami itu menafkahkan, ya, kepada istrinya, ya, bila ia mudah dengan kemudahan. Artinya dilonggarkan rezekinya, dilonggarkan nafkahnya. Dan bila disempitkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia memberikan semuanya. Artinya bila sang suami hanya mampu 4,5 juta, maka jangan ngomong kepada sang istrinya, ya, saya hanya mampu ngasih 4,5 juta.
di bawah standar kebiasaannya di sekitar kita. Maka sang istri menerima itu. Ya, hendaknya Pak menerima itu semua. Dan ketika suami longgar, dapat penghasilan 10 juta per bulan, dia bisa ngasih di atas 5 juta rupiah untuk mengamalkan ayat yang mulia ini. Nah, itu standar dalam bernafkah yang ada. Sehingga sang istri tidak boleh meminta standar yang melampaui batas hal itu. Bukan berarti suami kemudian bakhil dan tidak mengasih, tidak. Ya, tapi memberikan kecukupan untuk hidup keluarganya. Kisah Hindun bin Utsbah, istrinya Abu Sufyan, ketika mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan sahih. Ya, artinya perhitungan dengan keluarganya, sehingga nafkahnya itu hanya cukup saja, bahkan kadang-kadang kurang. Boleh nggak saya mengambil harta Abu Sufyan untuk mencukupi semuanya? Boleh, kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa auladiki. Ya, ambil yang mencukupkan kamu dan anak-anak kamu. Artinya dibolehkan istri untuk mengambil harta suaminya yang lebih untuk mencukupi kebutuhan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh dia di dalam rumah tersebut. Tapi standar apa? Ma yakfiki, yang cukup standarnya. Bukan misalnya uangnya banyak, akhirnya pengen beli mobil ya yang mewah, bisa pakai Avanza, belinya misalnya Alphardnya atau Velfire, sehingga suaminya gak mampu membeli. Kalau punya hanya motor, ya motor dulu lah ya, sampai Allah mudahkan apa, dapatkan yang lebih baik lagi. Jadi intinya adalah bahwa suami ketika sudah menaikkan kewajiban dia dengan kemampuan yang dimilikinya dan standar yang ada di masyarakat itu sudah ia lampaui, maka tidak ada hak sang istri memaksa suami untuk menambah nafkahnya. Tapi ingat, bila suami longgar, maka longgarkanlah. Ya. Kalau kita nggak longgar sama istri, sama anak kita, lalu dengan siapa kita mesti longgar? Ya. Jangan sampai kita itu ketika ketemu sahabat-sahabat kita longgar, maka kita bayari, semua kita bayari sampai juta rupiah pun dibayari karena kawan sendiri. Ketika kita mau ngajak istri kita, maka kita pilih yang paling murah, ya, yang tidak berkualitas. Ini nggak benar. Ya. Maka yunfiq dzu sa'ati min sa'ati, orang yang punya kelonggaran, maka infakkanlah, nafkahkanlah sesuai kelonggaran yang dimilikinya. Sehingga dipahami bersama bahwa istri adalah teman dekat kita, mungkin yang terdekat dengan kita. Bukan hanya teman ngobrol, tapi juga teman menempahkan syahwat biologisnya kita kepada dia. Tidak ada yang lebih dekat dari istri kita. Artinya kalau kita tidak mau membahagiakan istri kita dan maunya membuat bahagia pada orang lain, ini keliru. Ini keliru. Dan banyak terjadi. Ya, dia dengan tamu-tamunya, dengan teman-temannya, masya Allah luar biasa. Sama istrinya kurang biasa. Oleh karena itu, kepada sang suami, hendaknya longgarkanlah. Bila Anda longgar, dan bila sempit, berikan semuanya kepada sang istri, agar tahu bahwasanya sang suami sudah maksimal memberikan yang dia mampu. Semoga manfaat. Wabillahi taufik. Ya Ustaz, terima kasih atas nasihatnya untuk kita semuanya berkaitan dengan perkara cukup atau tidak cukupnya nafkah untuk istri. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Halo, silahkan. Sekali lagi kami berikan kesempatan di layanan telepon 0218236543, atau Anda bisa juga kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di nomor tersebut. Kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ingin menanyakan kasus dari teman yang ia bertanya, apakah harus mengulang nikahnya? Karena pada saat dia nikah lari dengan pacarnya. Orang tuanya sudah menjodohkan dengan pilihannya. Karena tidak suka,
dia lari dengan pacarnya dan menikah tanpa dihadiri orang tuanya atau walinya. Nah, seiring waktu orang tuanya sudah menerima dan memaafkan. Bagaimana hukumnya tentang hal ini? Para ulama rahimahullah ta'ala merajihkan pendapat bahwasanya wali adalah syarat sahnya pernikahan. Izin wali adalah syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Maka otomatis pernikahan yang tanpa wali, tanpa izin wali, ya, maka itu tidak sah. Ya. Nah, nikahilah biwaliin wasahidayat. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan juga 2 saksi. Maka otomatis ya, Anda ulangi pernikahan kembali dengan orang tua Anda, walaupun tidak mesti harus mengadakan pesta ya, dan yang lain-lainnya. Ya. Nikah dengan orang tua, dinikahkan orang tua, dan kalau sudah punya surat dari KUA, pakai surat yang lama ya, untuk jadi tanda Anda telah menikah. Namun tetap ya, Anda ulangi pernikahan dengan bapak Anda karena Anda menikah tanpa izin dari orang tua Anda sebagai wali yang berhak menikahkan Anda dengan laki-laki tersebut. Ini secara hukum. Namun hendaknya juga jadi sebuah peringatan kepada kita semua kalangan kaum muslimin, baik sebagai wali atau sebagai anak. Hendaknya membuka terus komunikasi dan musyawarah. Tidak mesti yang jodohkan orang tua itu tidak baik, dan tidak mesti juga baik. Maka sang anak harusnya mengadakan komunikasi dengan orang tuanya ya, agar kemudian muncul di sana sebuah keputusan. Bila emang nggak baik dan nggak mungkin dia mau bisa menikah dengan dia, sampaikan bahwa saya nggak bisa nikah dengan dia. Ya, daripada nanti bercerai ataupun akan rusak, saya tidak mau menikah dengan dia. Saya yakin orang tua pengen semuanya bahagia, tapi sampaikan dengan bahasa yang baik tentunya, bukan dengan bahasa mengancam orang tua. Orang tua itu paling nggak suka anaknya mengancam dia. Maka sampaikan dengan musyawarah bahwa resikonya bila tetap masalah pernikahan, saya tidak akan mau. Dan kalau nggak mau, tidak mungkin dinikah sama KUA. Karena syaratnya pernikahan adalah ridho kedua mempelai. Ridho kedua mempelai. Kalau nggak ridho, boleh sang perempuan membatalkan pernikahan tersebut. Nah, kalau sampai kemudian dibatalkan pernikahannya, siapa yang rugi? Orang tua dan juga sang gadis. Maka sampaikan itu semua padanya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menikah dengan orang lain, bisa juga dengan cara mediasi kepada orang tua kita melalui KUA. Ya, agar nantinya KUA memberikan pandangan-pandangan kepada orang tua. Bila atas setuju menikahkan Anda, alhamdulillah. Kalau enggak, maka KUA bisa mengalihkan perwalian kepada wali yang lainnya yang akan memberikan maslahat kepada Anda. Jadi banyak solusi untuk Anda ketika Anda tidak mau dijodohkan orang tua Anda ya, dan pengen menikah dengan pasangan yang Anda anggap lebih memberikan peluang bahagia bagi Anda. Maka carilah yang benar ya. Tidak kemudian kita nikah semaunya ya, terakhir kita malah susah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban. Untuk solusi bagi yang penanya tadi, semoga Allah mudahkan segala urusannya dan kita semuanya. Berikut ini kami akan bacakan kembali pesan singkat. Assalamualaikum dari Ummu Afifah di Bekasi. Ada seorang suami sangat streng, sangat ketat dalam menafkahi istrinya. Dia tidak pernah ada tambahan uang belanja, tidak pernah ada hadiah yang diberikan ke istri. Istri selalu diingatkan untuk berhemat. Akan tetapi Ustadz, dia sangat peka dengan orang lain. Orang lain kesusahan, dia selalu berbantu. Uang berapa aja dipinjamkan selalu dikasih. Dan bahkan ada yang tidak bayar pun dia
diam saja. Selalu begitu. Mohon nasihatnya Ustadz buat suami tersebut. Silahkan. Ya. Hal ini kita lihat hampir sama yang Anda dapatkan dengan yang pernah dialami oleh Hindun bintu Utbah. Abu Sufyan seorang dermawan. Karena tidak mungkin jadi tokoh besar di Quraisy kecuali dia dermawan. Orang bakhil itu akan dianggap aib oleh orang Arab dahulu. Dulu orang Arab sangat benci sama orang yang bakhil. Dan tidak mungkin mengangkat sebagai tokoh ya, atau kepala keluarga besar ya, Umayyah ketika itu ya, kecuali orangnya emang tidak bakhil. Tidak bakhil. Nah, biasanya ada orang yang subhanallah ya, itu kalau sama orang lain itu royal, longgar, sama karyawannya bakhil, sama keluarganya bakhil. Ya, ada pepatah, enak akan berkawan dengannya ketimbang jadi karyawannya. Artinya, ya, semangat ia untuk mentraktir, ya, kemudian itu semua pada orang-orang luar yang bukan jadi tanggung jawabnya. Yang ditanggung jawabnya malah ya telantarkan tanpa memberikan hak dengan cukup. Permasalahannya adalah kalau Anda mendapatkan bahwa nafkah sang suami sudah mencukupi, ya, maka Anda tidak punya hak untuk menuntut suami lebih dalam nafkah. Hanya bisa menyarankan untuk menafkahi lebih longgar. Tapi kalau kemudian dia masih di bawah standar, maka Anda bisa ngambil punya harta suami untuk mencukupi standar yang ada itu. Ya. Jadi sederhana, ya, sederhana dalam hal ini. Tapi saya lihat wallahualam bisawab, apakah sang istri sudah mencoba untuk berkomunikasi yang baik, ya, curhat sama suaminya tentang susahnya. Sekarang misalnya beras 13,5, ya, Pak Presiden minta harus maksimal 12,5 paling mahal, tapi 8 nggak bisa diselesaikan karena banyak yang sudah menjual 13,5, 14.000, ya, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ya enggak, itu jadikan cerita kepada sang suami, ya, sehingga saya memahami bahwa sang istri ini sedang butuh tambahan biaya untuk kehidupan rumah tangganya. Jadi saya lihat banyak para ibu yang malu curhat sama suaminya sehingga jadi problem terus. Kemudian dengan memahaminya, menggunakan perasaannya, dia membuat hukum tentang suaminya. Sehingga akhirnya merasa zalimi, yang mungkin dengan komunikasi yang benar akan membuat suami mau untuk memberi kepada istri ya kelebihan dalam nafkahnya. Atau memang tadi sang suami punya penyakit seperti yang menimpa suaminya Hindun bin Utbah, ya, maka dia boleh mengambil harta suaminya untuk mencukupi kebutuhan rumahnya tersebut. Nah, sehingga ini semua ya kadang membutuhkan sebuah upaya memperbaiki keadaan yang ada. Jangan sampai rumah tangga Anda biarkan seperti itu tanpa ada perbaikan yang signifikan mengenai hal ini. Karena ini juga bisa menimbulkan frustasi, menimbulkan kebencian, dan juga menimbulkan perasaan berat ya, menghadapi kehidupan rumah tangga yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami memberikan kesempatan, silahkan kami ingatkan di 0218236543 untuk telepon yang ingin bertanya secara langsung. Halo, terhubung. Kami akan coba bacakan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah yang bertanya, dari seorang yang bertanya di Cilengsi, Ustadz, bagaimanakah kita menjaga komunikasi dengan anak-anak kami ini yang mereka sekarang sudah mulai remaja, kemudian pergaulan sudah tidak bisa kita kontrol lagi, adapun tontonan juga sudah tidak bisa kita kendalikan, pertemanan di luar sana kita tidak tahu, kita hanya bisa menasihati dan menasihati, terkadang terjadi
salah paham, anak merasa sering diomeli, kita sayang sekali kepada anak-anak kita. Kita takut mereka terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Tapi menurut mereka kita itu ancaman, menurut mereka itu kita bawel, menurut mereka kita tidak mengerti dunia mereka. Dan terkadang hal ini membuat saya sedih. Saya frustasi kenapa saya tidak bisa mengendalikan anak-anak saya, bahkan menasihatinya pun tidak bisa. Mohon penjelasannya, saya silakan. Problem yang kita hadapi di kebanyakan orang tua adalah orang tua nggak update keilmuan. Padahal perkembangan teknologi, perkembangan bahasa, perkembangan norma-norma dan prinsip-prinsip yang ada pada anak itu luar biasa cepatnya. Sehingga ketika kita itu dalam artian tidak tahu, maka munculnya kesenjangan komunikasi antara orang tua dengan anak. Nah, apa sebabnya? Adalah karena beda generasi, sehingga beda bahasanya. Orang tua dulu cukup dengan bahasa isyarat mata, kita sudah paham, kita salah. Kebelakang lagi harus menggunakan bahasa tegas, singkat untuk itu. Dan sekarang tampaknya harus lebih rinci lagi, Jadi dalam menasihati mereka, maka dibutuhkan adanya sebuah upaya orang tua untuk update pengetahuannya, untuk mengerti bahasa mereka, untuk kemudian bisa mengarahkan apa yang mereka miliki. Misalnya, menyuruh mereka untuk tidak menggunakan HP. Kayaknya hal yang sangat sulit sekali, pada saat ini anak tidak pegang HP. Atau saya katakan sangat luar biasa bila ada anak kok tidak pegang HP sama sekali. Nah, orang tua harusnya memahami itu dan mencoba untuk memberikan langkah-langkah yang positif untuk sang anak. Nasihat mungkin tidak berfaedah, tapi menyertai mereka dalam kegiatan mereka dan mengarahkan mereka dengan baik lebih penting daripada yang lainnya. Misalnya menyampaikan tentang HP, bagaimana masalahnya, bagaimana efeknya, sampaikan kepada anak tersebut sehingga anak kemudian memahami bahwa ibu itu sedang menasihati mereka, bukan rewel ataupun bawel. Umumnya ketika mereka dibuat bahasa yang sama oleh sang ibu atau bapak dengan bahasa yang sama, kalimat yang sama, dan jika memahami bahwa orang tua itu menyampaikan kebenaran yang punya dasar kuat untuk mereka, maka muncullah bahasa bapak cerewet, ibu bawel, dan lain sebagainya. Jadi robah cara nasihatnya, dikemas lebih bagus lagi, dan berupaya untuk menyertai mereka dalam hal ini dengan cara tadi, misalnya sedang buka game, sampaikan pada dia bagaimana bahaya game, bagaimana orang yang sudah kecanduan game bisa enggak selesai sekolahnya dan lain sebagainya. Dan ada contoh-contoh yang bisa kita berikan mereka bahwa orang tua menginginkan dia jadi lebih baik lagi. Demikian juga kita sebagai orang tua berusaha juga memahami bahasa mereka. Ada BT, ada move on, ada beberapa kalimat-kalimat yang memang kalau tidak kita sertakan mereka juga nggak paham, bahwa kita sedang menasihat mereka, nggak paham kalau kita pengen dia baik, sehingga memahami ucapan orang tuanya itu sebagai sebuah momok, sebuah hal yang dianggap merusak kemajuan yang mereka inginkan. Ini penting sekali. Maka orang tua harus update, mengerti pada tidak penggunaan HP ke arah mana, dan menjelaskan kepada anak bahayanya HP ini, sehingga nanti terkontrol arahnya. Yang kedua, ajak musyawarah untuk saling membuat perjanjian penggunaan HP, misalnya areanya terbatas atau waktu terbatas, dan berlaku bukan hanya untuk sang anak namun juga untuk keluarga seluruhnya.
Bila kita nggak mungkin melepas HP sampai jam 9, maka wajib sebagai akhir. Bahwa kita numpuk HP, ya, bapaknya, ibunya, anaknya pada waktu yang sama. Dan mengambilnya juga waktunya sama. Ya, sehingga dia akan terpola oleh sikap ini untuk disiplin dengan apa? Dengan sekolah ataupun pendidikannya. Ya, oleh karena itu, kelemahan orang tua saat ini adalah dia tidak memahami kesenjangan komunikasi dengan anak-anaknya, sehingga menyikapi anak-anak, ya, saat ini dengan cara menyikapi anak Asia tahun 70-an, 80 tahun, 80 tahun yang lalu, ya, nggak sama. Kenapa? Karena memang berbeda dalam model bahasanya dan juga logika ia berpikir. Maka orang tua banyak untuk belajar agar nanti mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga anak-anak bisa terjaga dari efek buruk teknologi yang saat ini luar biasa pengaruhnya pada akhlak dan juga agama anak-anak kita. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya masih seputar mengatasi permasalahan remaja ini Ustaz. Saya mempunyai anak-anak yang sudah remaja dan mulai dia ada bibit-bibit mencintai atau ingin mengetahui lain jenis atau sudah suka dengan lain jenis. Nah, hal ini menyebabkan dia mulai mengenal dengan lawan jenis, dengan temannya, dan menjalin sebuah hubungan. Padahal dia sudah tahu, dia juga pernah di pondok, dan itu juga dulu di pondok juga yang perempuan dan lain sebagainya seperti itu. Dan dinasihatin bahwa hal tersebut itu tidak baik, tidak benar. Cuman memang karena hawa nafsu dan keinginan itu tuh sangat tinggi, sembunyi-sembunyi, bahkan menggunakan aplikasi yang kadang kita luput dari hal tersebut. Silahkan semua nasihatnya berkomunikasi dengan anak seperti itu. Memang kita harus pahami bersama bahwa untuk kebersihan anak-anak itu tidak bisa sekali jadi. Jadi orang tua harusnya sudah mulai membangun komunikasi sejak sebelum-sebelumnya. Artinya menjelang mereka itu balik, sejak dia sudah mumayyiz, sudah mulai kita mengajak bicara dengan mereka dengan bahasa yang terpahami oleh mereka dan mengarahkannya. Maka kalau dapat seperti itu, perlu ada kejelasan. Yang pertama, sampaikan juga negatif ataupun implikasi negatif daripada pacaran tersebut. Yang kedua, sampaikan contoh-contoh yang gagal dalam hal itu. Yang ketiga, ya, membuat ia sulit untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Dan terusnya juga dipahamkan apa itu hubungan lawan jenisnya yang masih ada aturan dalam syariat Islam, ya, pernikahan. Tantang ia untuk menikah. Sampaikan daripada kamu pacaran sembunyi-sembunyi, lebih baik apa? Mana orangnya, nikahkan. Panggil laki-lakinya ke rumah, tanya sungguh-sungguh, maukah kamu menikah anak saya? Nah, supaya nanti ketika sang laki-laki gak siap, gak mau, anak kita tahu bahwa ia sedang dipermainkan oleh laki-laki tersebut. Karena zaman sekarang anak-anak gak sama dengan zaman dulu. Mereka tidak bisa hanya sekedar omongan, tapi juga harus mengerti, ya enggak, kalau dia salah. Kalau dia sampai tidak mengaku kesalahannya, maka tidak ada efeknya nasihat dan lain sebagainya. Maka kita sebagai orang tua bagaimana berusaha untuk memahami, ya, kondisi anak dan bisa menyampaikan dengan benar hal tersebut. Bukan hanya sekedar bahasa lisan yang hanya ngomongnya itu haram, itu gak baik dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu harus diberikan juga sebuah cara agar menggugah perasaannya, menggugah akalnya, agar ia kemudian memahami bahwa sebetulnya itu bukan hal yang baik untuk masa depannya. Oleh karena itu, ya, ini adalah sebuah keilmuan tersendiri, ya, yang membaca komunikasi dengan anak-anak. Orang tua harus kembali
berusaha untuk belajar kembali bagaimana bicara dengan anak-anak tersebut. Tidak sama dengan orang yang dewasa. Agar mereka mengerti tentang hal itu. Yang kedua, juga dibutuhkan adanya pembelajaran seksual pada mereka. Dipahamkan bahwasanya akan berbahaya bila ini sampai menyimpang daripada konsep ya tentang seksual dalam Islam. Mulai diberikan pendidikan seksual, tapi bertahap sehingga nanti dia bisa mengerti bahwa sesungguhnya apa yang dia kerjakan itu tidak benar kalau melihat pada keilmuan yang ada. Maka intinya adalah nasihat yang Anda sampaikan itu baik, tapi dikemas dengan cara lebih baik agar anak itu mau mengerti orang tuanya itu sebenarnya sayang dan cinta kepadanya, bukan ingin menyusahkan dia. Ini hal yang perlu sampai kepada dia dalam bahasa yang lebih bagus, bagaimana mereka mengerti bahwa orang tua sebetulnya menyayangi dia dan nggak ingin ia hidup dalam keadaan yang tidak baik tersebut. Insya Allah dengan komunikasi yang intens dari ibu dan juga bapak, ya, anak akan paham bahwasanya ia harus berbuat lebih baik daripada yang sekarang tersebut. Wabillahi taufik, dan jangan lupa doa Bapak Ibu untuk mereka. Ini sangat penting dan luar biasa. Terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semuanya untuk menyelesaikan segala perkara yang ada atau timbul dalam rumah tangga kita, baik itu yang berkaitan dengan perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara yang berkaitan dengan komunikasi. Terima kasih atas kesediaannya Ustadz untuk menjawab pertanyaan ini. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustadz. Kaum muslimin pemerhati roja di mana berada, alhamdulillah Islam memberikan solusi atas semua yang ada. Rumah tangga itu banyak masalah, ya, yang kalau urut nanti banyak komunikasi, karena manusia itu adalah orang yang makhluk sosial yang bisa berinteraksi dengan orang lain. Maka semakin baik kita berkomunikasi, akan semakin baik juga hubungan yang kita miliki. Berapa banyak masalah muncul, perceraian muncul karena komunikasi yang buruk ini. Maka berhatilah. Banyak kita tangani, ya, teman-teman yang konsultasi ke kita itu sebetulnya adalah dari komunikasi yang baik. Anaknya nggak mau jawab, diem, ya, dari orang tuanya, ya, nggak mau menjelaskan orang tuanya, tapi orang lain mampu untuk memancingnya, ya, agar bisa menyampaikan apa masalah yang sebenarnya. Ini semua adalah komunikasi, yang itu adalah hal yang sangat penting dalam kita membangun ketahanan rumah tangga, khususnya di zaman sekarang ini, zaman ya, di mana Allah uji kita dengan zaman yang seperti ini, teknologi yang demikian pesatnya, dan kegundahan ataupun ketakutan yang berlebih terhadap hidup dan kehidupan ini. Maka kita perlu belajar kembali, ya, dengan semangat yang ada, belajar berkomunikasi, belajar agama Islam, agar semua yang kita kerjakan adalah sesuatu yang Allah ridai dan Allah cintai. Wabillahi taufik. Syukran kepada teman-teman di Roja TV dan juga di Raja Roja, dan juga teman-teman di pemirsa yang aktif, ya, dan yang pasif, dan juga para muhsinin, ya, para donatur yang membantu terus perkembangan dakwah yang mulia ini. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang ke studio kami untuk menyampaikan lanjutan pembahasan Fiqhul Usrah ini. Semoga Ustaz diberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap urusan, dan juga kita bisa mengambil ilmunya dari beliau di Sabtu pagi yang akan datang insyaallah. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Insyaallah kita akan berjumpa kembali lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Kalimat yang maknanya dalam karena ia diucapkan. Hadirilah Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dalam pembahasan kitab Laukana Khairon Lasabakuna Ilaih bab ke-8. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut yang merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama? Ahad 29 Safar 1447 Hijriah, 24 Agustus 2025, jam 9 sampai dengan waktu zuhur. Tempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Informasi hubungi 0822 9800 0756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Lau kana khairan